Untuk sahabat Lapor Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Tidak seorang pun di rumah itu mengetahui bahwa Erwin telah tiada di kamarnya. Tetapi kalau tugasnya selesai, ia akan kembali sebagai manusia biasa lewat pintu. Tentu orang akan heran. Biarkanlah mereka heran. Tidak apa-apa. Yang penting tugas terselesaikan, dan ia berharap sekali dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk keadilan dan untuk memberi keringanan kepada keluarga sahabatnya. Walaupun dengan pembalasan yang telah tiada juga tidak akan bisa hidup kembali. Sebagai biasa, ia membaca beberapa doa supaya kaki melangkah ke tempat yang jadi tujuan. Gagak yang sedari tadi tak henti-hentinya berkaul-kaul, membuat malam yang telah agak larut itu terasa seram. Bulu kuduk orang juga pasti akan berdiri dibuatnya. Ia berhenti di muka sebuah rumah. Di pagar tampak papan nama. Dengan mendekatkan mata, Erwin dapat membacanya. Daeng Guruh, bukan nama biasa. Tetapi orang luar biasa memang biasanya punya nama yang luar biasa pula. Mungkin yang punya nama itu bukan dilahirkan dengan nama itu. Belakangan ia merasa perlu menggantinya dengan yang lebih pantas dengan kemampuannya. Pintu itu tidak digembok, mudah dibuka. Tetapi ketika hendak melangkahkan kaki ke pekarangan, Erwin merasa kakinya hampir tak terangkat. Wah, orang ini benar-benar bukan sembarang orang. Tetapi untuk yang seperti itu, Erwin punya penangkal. Ia menghadap ke jalan raya dan mencoba melangkah mundur. Dan ia berhasil. Setelah mundur beberapa langkah, ia putar lagi badannya. Dan kini dengan mudah menuju rumah. Bangunan cukup lumayan. Dalam hal yang begitu, ia perlu meminta supaya dirinya mengharimau. Permintaannya terkabul. Semula Erwin memberi salam, tiada jawaban. Rupanya ada firasat pada orang pintar itu. Bukakan pintu, Pak Daeng Guruh. Jelas pertanyaan yang empunya, siapa nama pendatang di malam itu? Erwin tidak memberi jawaban. Buka pintu, Daeng Guruh. Kini tanpa menyebut Pak. Perbedaan ucapan itu dirasakan oleh Daeng Guruh. Memang benar, itu rumahnya, dan dia sendiri pula yang bertanya nama. Ia berpikir, bagaimana orang ini bisa masuk? Biasanya pendatang hanya memanggil-manggil dari luar pagar. Kalau telah dibebaskannya pekarangan dari pagar situ, barulah pendatang dapat mendekati rumahnya. Tentu orang ini sudah di depan pintu. Dia sudah mengetuk-ngetuk pintu. Aku mau masuk, Daeng, kata Erwin dengan suara keras. Sebutkan dulu namamu. Dari mana kau? Siapa yang menyuruh kemari? Pinta Daeng Guruh terperinci. Nama tak penting. Kalau sudah kau buka, kau akan tahu. Kurang ajar betul, kutuk Daeng di dalam hatinya, yang terhina oleh kata-kata pendatang tak dikenal dan tak memperkenalkan nama itu. Dari curiga, Daeng Guruh mulai marah. Siapa yang berani berkata begitu kasar kepadanya? Ini tentu seseorang yang belum mengenal dia. Katakan, siapa engkau? Bentak dukun besar itu. Bentakan itu dijawab dengan tendangan keras, yang bagaimanapun handalannya telah membuat Daeng jadi kaget. Tentunya Garong yang hendak merampok karena tahu dia baru menerima banyak upah dari orang yang meminta bantuannya. Ia bukan jago silat atau pencak, tak kenal ilmu fisik bela diri, tetapi ia mempunyai yang lebih daripada itu, ilmu kebatinan dan sihir yang bisa membuat tiap musuhnya berdiri tanpa daya di hadapannya. Ia dapat memerintah musuhnya yang bagaimanapun garangnya bersimpuh atau sujud di hadapan kakinya. Daeng Guruh membaca mantra. Pendatang belum sampai di kamar tempat ia ngomong-ngomong dengan istrinya. Terdengar olehnya langkah-langkah berat
Dia tahu pendatang ini bukan garong biasa. Mungkin punya ilmu semacam dia. Ada banyak penjahat yang punya ilmu pukau dan penggentar atau kebal. Keluarlah dukun, kata tamu yang belum kelihatan itu, pengecut kalau ia tak keluar, dan memberi hajaran pada pendatang itu. Daeng Guru keluar dan berbisik pada istrinya supaya tenang-tenang saja. Begitu sampai di ruang muka, Daeng Guru tak dapat menahan rasa terkejut yang disertai debaran jantung. Ia hebat memang, banyak pengalaman, berbagai macam musuh telah dihadapi dan dijatuhkannya. Tetapi makhluk macam ini baru kali pertama dilihatnya selama hidup. Harimau berkepalang manusia. Mari ikut, kata manusia harimau itu. Kemana dan apa maumu? Daeng Guru benar-benar kehilangan keseimbangan jiwa dan pikiran. Ikut sajalah, kau yang bernama Daeng Guru bukan? Ya, tapi aku tidak punya urusan apapun denganmu. Siapakah kau yang telah begitu berani mendobrak pintu rumahku? Kau tahu kesalahanmu? Kata dukun itu. Dia menggertak setelah ia dapat menguasai diri kembali. Dukun itu membaca mantra supaya manusia harimau itu kehilangan daya, tetapi ia ditertawakan oleh si pendatang. Kau coba melumpuhkan atau menakuti aku. Aku datang menjemput kau, dan kau harus ikut. Belum ada orang yang menolak ajakanku. Mengapa kita harus bersengketa? Sedangkan kukira kau juga mempunyai ilmu. Kita sama-sama dukun. Buat apa adu kekuatan? Lagi pula, kita belum pernah saling kenal. Aku tidak menyusahkanmu. Buat apa kau menantang aku? Kata Daeng Guru. Jangan banyak dalih lagi. Aku mau berurusan denganmu, tetapi tidak di rumahmu ini. Aku mau di sana, bukan rumahku dan bukan pula tempat kediamanmu. Malu kalau dianggap takut, maka Daeng Guru menyetujuinya. Otaknya dipenuhi tanda tanya, apakah kemauan makhluk aneh tetapi pasti punya kekuatan hebat. Gagak-gagak tetap hiruk pikuk berputar-putar di kota. Kian banyak orang terbangun, tetapi tak seorang pun berani keluar. Hati mereka jadi kecut, membayangkan bencana apa gerangan yang akan menimpa daerah mereka. Gempa, badai, ataukah dunia akan kiamat? Ya, mungkin dunia akan kiamat dan semua yang bernyawa akan mati. Kau jalan di muka, kata manusia harimau. Dukun Daeng curiga. Dia menolak. Kau sajalah, katanya. Baik, kalau begitu maumu, kata manusia harimau yang tak lain daripada Erwin. Sebetulnya kau ini siapa? Tanya Daeng Guru. Aku perantau, jawab Erwin. Dari mana? Seberang, jawab Erwin lagi. Seberang mana? Kalimantan, Jawa, Ambon, atau Morotai barangkali. Bukan, aku dari Sumatera, jawab Erwin. Wah, jauh juga perantauanmu. Banyak orang Bugis di sana. Banyak yang pintar juga? Tanya Daeng Guru. Ya, tapi yang sejahat kau, kurasa tak ada, jawab Erwin kembali. Wah, perantau ini bicara terus terang, pikir Daeng Guru. Dia dikatakan jahat, padahal berkenalan pun baru malam ini. Mengapa kau kata aku jahat? Tanya Daeng Guru. Jalan terus, jangan berhenti, kata manusia harimau itu. Dukun itu malu. Rupanya pendatang itu tahu bahwa ia berhenti. Kuat benar panca inderanya. Kau hebat, tahu kalau aku berhenti, kata Daeng menutupi rasa malu. Aku rasa tidak sepandai kau, sekurang-kurangnya tidak sejahat kau. Mengapa kau katakan aku jahat? Tanya Daeng Guru. Numpang tanya, siapa namamu? Kita sudah berkenalan tetapi aku belum mengetahui namamu. Namaku Erwin. Kau memang jahat,
Jangan berlagak tidak tahu. Aku tak mengerti, sahut dukun itu. Kau dukun merangkap pembunuh bayaran. Kau sembarang ngomong. Fitnah siapa pula yang kau percayai itu? Memang tengik kau. Kau memang pembunuh. Kau katakan aku mendengar fitnah. Kau membunuh Andi Farida bukan? Setelah kau lebih dulu membuat dia gila. Apakah itu bukan pembunuh bayaran? Kau kerjakan itu karena kau dibayar. Bukankah begitu? Aku tak pernah membunuh dia, Erwin. Dia mati karena sudah sampai ajalnya. Jawab Daeng Guru. Kurang ajar kau. Baiklah, ku katakan bahwa aku datang menghukum kau.